Oke, baik, di video ini saya akan memberikan Anda video update seputar Facebook Ads di tahun 2021 ini ya, khususnya di bulan Maret 2021 ini. Karena banyak sekali yang japri ya, yang banyak inbox tentang kenapa iOS ya, atau info update untuk iOS. Nah, nanti saya akan infokan ke teman-teman bagaimana cara update-nya atau bagaimana kita menyikapi update dari Facebook ini. Nah, sebelumnya saya ucapkan selamat buat teman-teman yang udah gabung di sini ya, belajar Facebook Ads pemula 2021. Sudah 1.900 orang yang gabung di grup ini, keren banget. Ya, dan nanti kita akan webinar di hari Rabu ya, hari Rabu. Nah, bagi teman-teman yang belum memasukkan atau pengen ikut tapi belum masukkan emailnya, langsung aja ke sini ya, atau ke link sekitar video ini, karena ini saya batasi 500 peserta aja, jadi cepet-cepetan aja nanti ketika dirilis hari Rabu ya, karena ada info spesial banget teman-teman yang mau belajar tingkat advance ya. Nanti ada something spesial banget ya. Apa itu? Khusus yang ikut webinar. Oke. Kita lanjut ya teman-teman. Jadi untuk update kali ini ya, dan ini juga banyak sekali ya kita diskusi tanya jawab. Ada yang teman-teman yang baru mulai, ada yang sudah pernah ngiklan ya. Kemudian ada juga update seputar iOS, kemudian verifikasi domain dan sebagainya. Nah, ini saya akan demokan ke Anda bagaimana caranya. Oke, kita akan pergi ke akun iklan kita ya. Nah, ini ya contohnya. Oke, kalau ada pertanyaan teman-teman silakan aja diketik ya di bawah, nanti saya coba membantu Anda. Nah, ini ya. Saya akan lihatkan ke teman-teman. Nah, ini. Jadi ada info terbaru. Nah, ini ya, Resource Center. Ya, ini saya ini aja ya, pakai ini aja ya. Boleh IG ya, atau yang lain aja, yang Facebook Ads Ramadan aja ya, Ad for Ramadan ya, karena ini konsepnya Facebook Ramadan. Nah, ini teman-teman ya. Oke, kalau ini enggak ya, ini sudah diverifikasi IG aja ya. Oke, IG ya. Nah, ini. Oh, enggak ya. Atau ada bisnis tadi ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, di sini ada Resource Center. Nah, teman-teman bisa lihat ya, prepare for iOS 14 ya, 14 change coming soon. Nah, jadi ada info terbaru ya tentang perubahan ya, perubahan. Nah, ini ya. Teman-teman bisa baca di sini ya, bahasa Inggris ya, pusing ya. Nah, kalau teman-teman bingung ya, teman-teman pakai aja translate ya, ini nih ya, translate ya, translate. Nah, terjemahan ya. Klik aja di sini. Mas, saya nggak ngerti mas itu apa, ya udah translate aja teman-teman ya. Kalau nggak ngerti, copy langsung ke sini. Nah, kita lihat di Indonesia ini maksudnya apa. Bersiaplah, Apple telah mengumumkan perubahan iOS ya, untuk memulai cara menerima proses peristiwa dari SDK Pixel, pembaruan dan sebagainya. Oh ya, jadi ini teman-teman untuk perubahan ini khusus untuk iOS ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan laptop kayak iOS ya, kayak yang ini ya, yang laptop keren ini ya teman-teman. Nah, ini ada perubahannya. Tapi kalau teman-teman pakai Windows enggak ya. Ini iOS untuk Apple ya, untuk Apple. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai Windows enggak ngaruh ya. Nah, ini. Jadi ini ada review dulu. Nah, ini ya. Jadi yang pertama saya ada 3 yang harus dilihatkan ya, atau diubah ya. Nah, ini kalau misalnya kita lihat review di sini. Nah, ini maksudnya apa? Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi ini adalah web konfigurasi. Jadi ini Facebook meminta untuk verifikasi agar nanti peristiwa atau event yang masuk ke dalam data ini itu bisa maksimal ya. Jadi minta verifikasi ya, ini ya. Ya, oke, kita copy aja teman-teman ya. Jadi kita pakai yang simple aja, yang mudah aja ya. Nah, karena perubahan Apple mulai memproses acara web menggunakan peristiwa penggabungan dalam proses dan sebagainya. Oke ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah rasa sudah oke, klik aja di sini mark complete. Nah, ini saya kan udah ya. Oke, selesai. Kemudian update window. Nah, kita lihat, baca lagi teman-teman. Oke, nah ini untuk rules ya, ini untuk rule. Kalau teman-teman pakai rules ya, apa itu rules? Rules itu jadi kalau teman-teman iklan itu ada rules ya. Nah, ini ya. Jadi aturan otomatis ini rules mengandalkan jendela klik 7 hari di sel 7 hari. Nah, ini untuk rules teman-teman. Ya, nah ini caranya ya.
Nah ini karena ini nggak pakai rules ya. Nah ini kapan pakai rule ya teman-teman? Ini ketika teman-teman misalnya sudah menemukan winning ads atau winning iklan ya, iklan pemenang, kemudian teman-teman ini pakai rule bisa. Nah ini, jadi buatnya di sini. Create new rules, misalnya teman-teman udah dapat cost per leads-nya katakanlah 2000 perak misal ya, cost per lead. Nah jadi nanti teman-teman bisa buat rules di sini. Misalnya Facebook tolong matikan, nah, contoh ya misalnya ya, matikan kalau lebih 2000 per leads. Lead itu prospek ya, misal ya, prospek. Nah, ini contoh. Oke, misalnya cost per result greater than 2000, lebih besar dari 2000 perak. Nah, ini seperti itu. Jadi cost per result 2000. Jadi kalau misalnya kita create, maka nanti kalau misalnya Ebing lihat ini ya cost per resultnya. Nah, ini kan cost per result ya, ini 400. Kalau melihat ada 2000, nah ini ya kayak gini, ini pasti mati ya, ini pasti mati. Ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya dirasa udah, langsung aja klik mark complete. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah verifikasi domain. Nah, ini juga penting banget ya. Misalnya Anda harus verifikasi. Nah, gimana caranya? Nah, ini ada verifikasi. Ya, ini ada beberapa website yang saya sudah verifikasi. Nah, saya coba akan memverifikasinya ya. Oke, caranya yang pertama add dulu, klik di sini. Nah, namanya apa? Ya, oke, contohnya saya mau verifikasi Andrezon ya. Add domain. Oke, add domain, enter domain oh ya udah selesai ya. Udah ada ya, udah yang lain ya. Itu miliknya yang lain. Oke, saya coba oke, saya pakai yang mana ya? Kelas email sudah, kelas oke, saya pakai yang ini aja ya. Oke, ini contoh ya teman-teman ya. Ini contoh. Nah ini saya contoh ya. Ini teman-teman jangan ke sini ya. Ini contoh aja ya. Nah contoh katakanlah misalnya saya pakai ini ya. Ini contoh ya. Ini bukan websitenya nggak jadi ya. Nah ini contoh aja. Contoh verifikasi aja ya. Klik sini add. Nah ini saya pakai ini. Ya ini contoh ya. Oke, nah ini bukan ini ya, ramadan.ads.co ini bukan ya, tapi yang ini ads4ramadan.co. Nah ini hanya contoh untuk verifikasi. Add domain, oke, selesai ya. Nah kemudian diminta untuk verifikasi. Nah kita pakai HTML aja. Oke, ini bukan HTML ya, kita pakai meta tag ya, meta tag aja. Nah ini dimasukkan di bagian headernya. Nah caranya copy aja ini, copy ya, copy. Oke, kembali lagi ke website kita, ya website kita ya di sini. Nah, teman-teman install plugin header and footer. Lebih simpelnya kayak gitu ya. Nah, kita akan install. Kalau teman-teman pakai WordPress enak banget ya. Tapi kalau pakai HTML itu memang ribet. Teman-teman harus cari kode header, itu repot banget ya kalau pakai pakai HTML. Tapi is okay kalau teman punya keahlian coding, is okay ya. Kalau saya nggak ada keahlian untuk coding ya, jadi teman saya pakai yang simple aja ya, drag and drop udah selesai ya. Oke, ini pluginnya insert hidden footer, aktifkan. Oke, setelah aktif, nah kita lihat di sini header and footer ya, ini ya, ini bisa ada di sini setting insert hidden footer. Nah ini ya. Nah ini kemudian klik kanan paste atau tempel. Nah ini linknya, kemudian save. Oke, udah save. Nah kemudian kita ke yang ini ya, verified. Klik di sini, verified. Kita lihat, Bismillah. Oke, untuk diaktifkan. Oke ya, sudah terverifikasi, verified ya, dan selesai ya. Maka kita coba refresh. Oke, kita refresh dan selesai ya. Nah ini sudah, jadi saya udah semua. Oke, teman-teman bisa tambahkan siapa pemiliknya ya, create asset ya, siapa pemiliknya. Nah ini misalnya fanpage-nya ini dan sebagainya ya, kalau teman-teman mau. Nah ini contoh kayak gini, nanti fanpage-nya, pemilik dari domain ini, fanpage-nya ini misalnya add. Dan nah jadi nanti fanpage ini mengelola domain ini. Oke, kemudian setelah selesai kita kembali lagi mark and complete dan selesai. Maka kita udah selesai, kita klik campaign, kita refresh dan selesai. Jadi resource centernya sudah selesai. Jadi nanti ketika kita sudah
melengkapi data-data ini, maka nanti ketika ada event yang masuk ya, nah ini event manager yang masuk, kemudian peristiwa yang masuk karena kita sudah masukkan pixelnya ya, maka nanti datanya udah bagus ya. Ya, nah ini biarin aja ya tanda seru. Jadi nanti data-data yang di custom audience itu bagus ya, bagus. Sehingga nanti data yang diterima di Facebook ya, kemudian ketika kita ngiklan lookalike audience, kemudian kita iklan konversi berdasarkan event yang ada, maka datanya akan optimal ya, karena kita sudah verifikasi, karena kita sudah melengkapi 3 langkah tersebut ya. Oke, seperti itu update-nya teman-teman. Semoga membantu, semoga bermanfaat, semoga mencerahkan. Jika butuh bantuan seperti biasa komen aja di bawah, atau jangan lupa gabung ke grup ya. Di sini kita belajar terus ya. Nah ini ya, sampai terus ya yang daftar, yang masuk ya, karena nanti di hari Rabu kita akan live, dan nanti di hari Rabu juga ada kesempatan teman-teman belajar lebih advance lagi khusus untuk di Facebook Ad for Ramadan ya, dan ada something spesial buat yang hadir tentunya. Apa itu ya, nanti saya infokan waktu di live. Oke, semoga bermanfaat, semoga membantu. Salam sukses untuk kita semua dan dadah.